Kalau ditanya sosok beliau kepada saya, mungkin beliau itu adalah pertama sosok seorang ayah yang mengayomi kepada anak-anaknya. Pak Mardiono itu betul-betul menjadi panutan buat kita. Beliau sangat inspiratif buat kita, selalu mendorong, selalu memberikan dorongan dan selalu men-challenge lah buat kita gitu kan. Pertama beliau bekerja keras, yang kedua adalah ulet, nggak mudah untuk menyerah gitu ya. Dan saya pikir sosok beliau kalau mudah menyerah nggak mungkin bisa seperti ini, nggak mungkin punya banyak usaha kalau orang yang belum apa-apa ada tantangan, ada rintangan itu menyerah. Pak Mardiono yaitu sosok orang yang sangat tegas, baik, dan juga berprinsip serta religius. Sekitar tahun 1994, di mana bahwa dulu zaman pemerintahan Orde Baru, Pak Soeharto itu mendirikan yang namanya Bank Muamalat Indonesia. Karena Bank Muamalat Indonesia itu jangkauannya untuk ke daerah itu masih sangat minim atau tidak bisa terjangkau semua, sehingga Pak Mardiono beserta para tokoh masyarakat dan ulama di Cilegon, Serang, khususnya di Banten, beliau berkeinginan bagaimana bahwa masyarakat di Cilegon itu bisa diakses secara syariah dari sisi perbankannya. Jadi beliau ingin bersama kawan-kawannya dalam dua hal. Pertama, ekonomi umat itu bisa menjadi mandiri dan berdaya. Jadi umat ini nggak hanya sebagai penonton, tapi sebagai, kalau pemain sepak bola itu jadi pemainnya gitu ya. Yang kedua, agar transaksi ribawi itu ada solusi. Ada solusinya bahwa ada transaksi syariah, yaitu Bank Syariah Baitul Mawana saat itu. Awal masuk itu saya tahu betul seperti apa kondisinya gitu. Dan orang mengatakan kita mengalami pasang surut gitu. Kemudian awalnya biasa, kemudian alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kemudian dorongan stakeholder, kemudian usaha kita yang maksimal, yang tadinya biasa, alhamdulillah sekarang menjadi luar biasa dengan diraihnya Infobank ya, penghargaan Infobank berturut-turut selama 3 tahun, dari tahun 2020, 2021 dan 2022 gitu, dengan predikat excellent gitu. Kita sudah sejajar dengan BPRS yang lain gitu. Yang awalnya mungkin kita dianggap biasa-biasa, sekarang alhamdulillah menjadi yang diperhitungkan dalam sesama bank syariah seperti itu. Alhamdulillah kami bisa bergabung, dan selama kami bergabung di BPRS Muamalah Cilegon, alhamdulillah pertumbuhan perbankan khususnya BPRS Syariah Muamalah Cilegon sesuai dengan track dalam kondisi baik. Alhamdulillah, dari tahun 2004 saya bekerja di sini sampai detik ini saya alhamdulillah merasa puas. Merasa puas dari segi kenyamanan saya bekerja di sini, dengan salary yang saya dapat, dengan kepuasan batin yang saya dapat juga. Alhamdulillah merasa puas. Dari awal saya masuk di tahun 2016 sampai dengan sekarang banyak sekali perubahan yang sudah didapatkan. Dari sumber daya manusianya yang tadinya hanya beberapa orang kini sudah bertambah, kemudian juga dari segi operasionalnya dan juga lingkungan kerjanya. Setiap bulan kita ada refreshing, kemudian per 3 bulan kita ada melaksanakan agenda-agenda keluar daerah gitu. Perhatiannya sangat luar biasa ya, bukan hanya bonus tapi juga waktu untuk beribadah yang diberikan gitu. Jadi kita kerja di sini nggak cuma kerja gitu, tapi waktu beribadahnya juga fleksibel gitu. Saya ingat apa yang beliau katakan, salah satunya adalah mesin pesawat itu kan ada 2 ya. Jadi kalau salah satunya rusak, maka pesawat itu tidak bisa beroperasi sebagaimana normal. Sama seperti bisnis,
Bisnis itu harus ada dua. Satu adalah profitabilitas, yang kedua adalah sisi manfaat. Jadi jangan sampai bisnis itu tumbuh tetapi manfaat untuk sekitarnya itu tidak ada. Kita di sini sedang menggalakkan dalam bidang keagamaan dari perusahaan ini membantu orang-orang sekeliling kita dalam bidang sosial. Baik itu anak yatim piatu, baik itu dari segi tempat-tempat rumah ibadahnya ataupun dari lingkungan-lingkungan yang lainnya. Dan kegiatan yang selalu kita lakukan tiap tahun itu adalah berbagi kepada saat mau Idul Adha dan Idul Fitri kepada lingkungan-lingkungan sebelah. Kita bisa mendistribusikan beberapa bagian dari pendapatan kita untuk siswa di sekitar kita dan juga untuk beberapa yayasan yang ada di sekitar kita. Gitu. Yang terdekat dengan kantor kita coba bantu mereka-mereka yang memang kesulitan dalam hal sisi biaya pendidikan. Kemudian juga kita membantu misalkan dari beberapa masjid, ya, kita berikan misalkan Al-Quran. Beliau waktu itu posisinya sebagai Direktur Utama PT BCS sekaligus pemegang saham. Itu awal perkenalan kami dengan beliau. Dan yang diketahui beliau juga memiliki beberapa perusahaan di luar PT BCS karena ada namanya PT BCS Group yang membawai anak-anak perusahaan di bawah naungan beliau. Beliau itu meski saya tidak mengetahui secara karir perjalanan beliau cuma dari beberapa orang yang mengatakan beliau itu pengusaha murni, Pak, ya, awal merintis dari nol sehingga seperti sekarang ini. Beliau kalau nggak salah ya salah satu pengusaha di Provinsi Banten ini, kemudian mendirikan bank, mendirikan hotel, mendirikan usaha-usaha yang lain seperti SPBU. Termasuk itu mitra-mitra kerja kita. Kalau ditanya sosok beliau kepada saya, mungkin beliau itu adalah pertama sosok seorang ayah yang mengayomi kepada anak-anaknya. Pak Mardiono yaitu sosok orang yang sangat tegas, baik, dan juga berprinsip serta religius. Gitu. Beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif. Artinya selalu memberikan motivasi kepada kita. Artinya bahwa bagaimana usaha itu, ya, usaha itu dilakukan dengan amanah dan jujur, ya, dan harus profit tanpa meninggalkan fungsi dari sisi sosial. Dari beliau itu coba kita terjemahkan ke lapangan. Jadi motivasi beliau kemudian yang kita tahu persis bahwa beliau itu dari berangkatnya juga bukan dari pengusaha atau dari keluarga yang pengusaha sukses, tapi beliau berangkatnya adalah dari awal, dari bukan yang serba punya gitu kan. Nah, itulah yang buat motivasi kita, itulah yang memberikan contoh kepada kita bahwa Pak Mardiono itu betul-betul menjadi panutan buat kita. Beliau sangat inspiratif buat kita, selalu mendorong, selalu memberikan dorongan dan selalu men-challenge lah buat kita gitu kan. Pertama, beliau bekerja keras. Yang kedua adalah ulet. Nggak mudah untuk menyerah gitu ya. Dan saya pikir sosok beliau kalau mudah menyerah nggak mungkin bisa seperti ini. Nggak mungkin punya banyak usaha kalau orang yang belum apa-apa, ada tantangan, ada rintangan itu menyerah. Saya jadi teringat kalau dalam agama kita, agama Islam itu ada fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi semakin sulit, insya Allah akan semakin mudah. Jadi yang ketiga, saya lihat beliau sosok teladan ya. Kenapa teladan? Karena nggak cuma mengarahkan lewat kata-kata, tetapi mengarahkan juga lewat perbuatan dan contoh. Negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri ini termasuk Cilegon dan Indonesia itu termasuk baldatun thayyibatun warobun kufur, dan mudah-mudahan dengan pemimpin-pemimpin yang amanah, profesional, baldatun thayyibatun warobun kufur itu bisa hadir di bumi pertiwi ini. Artinya bahwa salah satu peran yang kita ambil
BPRS Muamalah Cilegon adalah penguatan dari sisi pengembangan ekonomi umat. Nah, disitulah ketika misalkan umat itu coba kita bantu sesuai dengan konsep syariah, ya UMKM kita bantu. Nah, sehingga mereka akan makmur, ya, mereka akan terpenuhi segala hal kebutuhannya. Bukan hanya pengusahanya, dia punya karyawan juga. Sehingga ketika Bank BPRS Muamalah ikut gabung, kemudian di situ tercipta lapangan kerja, kemudian dia tercipta pendapatan, sehingga dia bisa merata, dia bisa mengumpulkan, sehingga Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur ini, ya, ini betul-betul bisa berjalan, bisa terlaksana. Kondisinya saat ini kita makin membaik dengan parameter banyak pertemuan-pertemuan yang ada di bank ini dibanding punten tahun-tahun sebelumnya gitu. Harapannya sehingga keinginan dari pemegang saham agar bank ini bisa tumbuh sehat, kemudian berkembang. Harapannya semoga Bank Syariah Muamalah bisa terus tumbuh dengan baik dan juga memberikan manfaat untuk sekitarnya. Harapan saya sama seperti harapan para pendiri termasuk Pak Mariono, bagaimana umur perusahaan ini nggak seumur jagung, dia terus tumbuh, dia terus sustain, berkelanjutan, dan dia terus memberikan manfaat atau berkah, khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi jangan sampai perusahaan ini secara size-nya makin besar, tetapi manfaatnya itu tidak semakin besar. Yang kedua, mudah-mudahan umat Islam itu segera untuk berhijrah ke muamalah yang syariah, yang diridhoi Allah. Jangan sampai kalau makan makanan yang haram itu dihindari, sementara muamalah yang halal itu tidak menjadi priority.